Nah, sesuai dengan buku panduan, ini list berkas yang diperlukan. Nah, ini kita ambil contoh ini beasiswa santri DN begitu. Nah, jadi untuk mempersiapkan dokumen yang baik itu kita harus mengelis dulu nih berkas yang diperlukan apa aja begitu. Dan ini benar-benar harus diteliti ya, nggak hanya sekali doang sih kalau mau ngelis berkas ini dipastikan itu sampai ya berkali-kali sampai sampai kita yakin bahwa berkas kita yang kita siapkan itu memang benar-benar udah lengkap gitu. Karena ada salah satu aja yang ketinggalan, itu pasti kita nggak akan lolos seleksi administrasi begitu. Jadi kita harus sering-sering ngecek list yang sudah kita buat begitu. Semisal ada dokumen yang yang ini sudah, yang itu sudah. Jadi sering-sering ngecek list begitu. Yang pertama ini kayak contohnya ya, yang pertama itu surat izin atasan, terus surat keterangan sehat dari dokter kayak gitu. Kalau perlu atau sesuai dengan kesukaan teman-teman yang lain, maksudnya cara listnya itu bisa beda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Atau bisa di stabilo, bisa di apa gitu. Yang penting yang menarik menurut pribadi masing-masing. Ini contoh list dokumen yang harus disiapkan begitu. Terus selanjutnya surat rekomendasi. Nah, ini kami tadi sempat rangkum sedikit begitu sesuai buku panduan untuk surat rekomendasi dari semisal dari pimpinan tokoh, pakar, sama kalau tokoh itu masyarakat ya, kalau pakar itu biasanya dosen kita waktu S1 dulu. Nah, untuk yang beasiswa prestasi olahraga, prestasi seni, disabilitas Indonesia Timur, dan selanjutnya ini sampai prasejahtera berprestasi ini, surat rekomendasinya itu bisa didapat dari pimpinan, tokoh, atau pakar di bidangnya, begitu. Lalu, untuk yang santri, budi, olimpiade, dokter spesialis ini, itu khusus dari, itu di bukletnya kayaknya ada, kalau santri itu khusus dari pimpinan pesantren, begitu. Kalau budi itu dari pimpinan berisi kebermanfaatan studi tadi. Olimpiade itu surat rekomendasinya dari Kemdikbud, terus dokter spesialis itu surat rekomendasinya harus dari RS pemerintah atau Pemda, dan beasiswa disertasi itu surat rekomendasinya harus dari pimpinan program pasca sarjana. Dan juga beasiswa pendidik ini harus surat rekomendasinya itu harus dari akademisi atau pimpinan atau atasan di tempat kerjanya. Nah, untuk format surat rekomendasi LPDP ini bisa di-download di website LPDP ya. Untuk format surat rekomendasinya sebenarnya hanya satu, cuma yang mengisi begitu. Siapa sih yang harus mengisi surat rekomendasi tersebut? Nah, ini sudah kami kelompokkan untuk yang beasiswa-beasiswa yang dari pimpinan tokoh pakar itu beasiswa 1 sampai 10 ini, dan yang khusus ini dari santri sampai beasiswa pendidik ini. Nah, ini contoh dari surat pernyataan pendaftaran beasiswa santri. Kami masih mengambil contohnya adalah beasiswa santri begitu. Nah, di sini nih jangan lupa ditempelin materai 6.000. Kadang kan kita udah tanda tangan, udah nulis nama gitu ya, udah nulis nama, terus tiba-tiba tanda tangan gitu. Saking gugupnya mempersiapkan dokumen gitu kan. Yang penting di sini tuh dibutuhkan ketelitian, kejelian, dan sering-sering ngecek gitu. Karena kita suatu saat kita agak sadar itu ya kapan saja bisa terjadi begitu. Jadi jangan lupa materai ini, biasanya yang sering lupa, soalnya dulu saya kelupaan materai begitu. Jam 11 malam gitu baru nyari materai karena kelupaan. Nah, ini untuk sertifikat bahasa asing. Sertifikat bahasa asing ini itu wajib ya, harus diterbitkan oleh ETS.
TOEFL, IELTS, atau TOEFL. Nah, untuk yang Magister DN ini, TOEFL ITP-nya itu harus 500, untuk yang reguler ya, harus 500, TOEFL IBT 61, IELTS 6,0, dan TOEIC 630, dan TOEFL 500, begitu. Dan untuk Magister LN, PTPUD, nah di sini tuh di bagian TOEFL yang A ya, ini kan ada garis miring gitu. Nah, yang 550 ini untuk yang Magister LN begitu, untuk yang setelahnya garis miring itu kan ada strip. Berarti itu PTPUD ini itu tidak ada TOEFL. TOEFL apa ya bacanya? TOEFL. Gak tahu. Itulah. Dan untuk beasiswa lainnya yang afirmasi juga begitu, yang targeted group bisa di itu sendiri ya. Oke. Oke, sip ya. Terima kasih Mbak Etik. Oke, Iya. saya coba jelaskan kembali untuk sertifikat bahasa asing. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama itu diterbitkan oleh ITS, itu untuk TOEFL, IELTS, atau TOEFL. Nah, jadi dulu sempat banyak pertanyaan, sertifikat TOEFL-nya itu yang harus seperti apa sih? Nah, itu harus mencari lembaga yang memang bekerja sama dengan ITS, gitu ya. Nah, itu biasanya tersedia di kota-kota besar. Tapi nggak semua kota besar itu ada karena saya dulu posisinya lagi kuliah di Serang, Serang Banten, dan di Serang itu ternyata nggak ada lembaga TOEFL yang bekerja sama dengan ITS. Jadi saya untuk tes TOEFL itu perlu ke Jakarta. Nah, jadi teman-teman perlu perhatiin nanti tes TOEFL-nya yang memang lembaga itu bekerja sama dengan ITS. Nah, yang kedua, skornya memenuhi kriteria minimal. Nah, kriteria minimal itu seperti apa yang ada di tabel yang sekarang teman-teman lihat. Nah, jadi kalau untuk reguler, ketentuan semua jalur reguler itu sama, hanya yang membedakan itu PTPUD. Nah, ya, kenapa PTPUD nggak pakai TOEFL? Ya, karena kan perguruan tinggi dunia pasti pakainya bahasa Inggris. Gitu. Kalau TOEFL kan bahasa Arab ya. Nah, selanjutnya untuk yang afirmasi, semuanya sama. Yang beda itu hanya Indonesia Timur. Jadi khusus Indonesia Timur yang mau lanjut S2 ke luar negeri itu TOEFL-nya lebih ringan. Jadi kalau untuk TOEFL ITP-nya yang biasanya 500, yang dari Indonesia Timur hanya 450. Kalau mau tesnya TOEFL IBT, yang normalnya 61 dia hanya 45 dan seterusnya itu di tabel yang Magister LN atau IT itu Indonesia Timur. Nah, begitu. Terus kalau untuk targeted group, ini ada pesan menutupi ya. Untuk targeted group itu semuanya sama, hanya bedanya itu di Olimpiade dan Budi, beasiswa unggulan dosen Indonesia gitu. Jadi kalau untuk yang Olimpiade itu lebih tinggi untuk kalau mau keluar negeri, magister luar negeri dengan jalur Olimpiade itu lebih tinggi skornya ya. Dan kalau keluar negeri untuk jalur targeted group itu tidak memakai TOEFL ITP, minimal menggunakan TOEFL IBT. Skornya bisa dilihat sama teman-teman masing-masing. Nah, kalau untuk yang Budi, jalur yang dosen ini itu juga ada 2 kriteria. Jadi kalau yang Budinya mau melanjutkan ke prodi bahasa, kayak misal bahasa Inggris, mungkin bahasa Mandarin gitu ya, itu skornya beda. Jadi lebih tinggi dari yang prodinya itu bukan dari bahasa gitu. Jadi kalau misal mau lanjut doktor dengan prodi bahasa Inggris, berarti IELTS-nya harus 6,5 gitu. Tapi kalau misal jurusannya non bahasa, ya cuma 6 gitu. Nah, kalau teman-teman udah tes dan udah dapat sertifikatnya, segera di-scan dan harus jelas. Kalau bisa filenya jangan lebih dari 2 MB begitu. Nah, kalau untuk TOEFL ini tuh nggak bisa sehari jadi, itu nggak, memerlukan proses waktu saya itu sekitar 2 pekan. Jadi 2 pekan setelah tes baru hasilnya keluar. Nah, jadi teman-teman perlu mempersiapkan. Dari sekarang pun nggak apa-apa, karena sertifikat TOEFL itu Bisa digunakan untuk 2 tahun biasanya kan masa aktifnya TOEFL. Iya, betul. Oh ya. Nah, jadi karena masa aktifnya panjang, jadi boleh banget nih teman-teman tesnya dari sekarang gitu tuh.